bulan Pak, tapi kalau bertransformasi menjadi BUMDesma itu tepatnya di bulan Januari tahun 2022 kalau menjadi BUMDesma ya. Jadi sebelumnya kita sebenarnya mah warisan dari PNPM jadi. MAD itu rutin Pak tiap tahun, dan biasanya memang karena dijadwal sama DPMD di pertengahan sampai di akhir Januari setiap tahunnya. Jadi MAD saat ini itu ya MAD yang memang rutin ya setiap tahun kita laksanakan. MAD itu kayak media kita untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban sepanjang tahun 2023 kalau misalnya untuk yang saat ini terkait pengolahan dana bergulir masyarakat. Ya, kalau BUMDesma UPK Cioma saat ini masih melanjutkan kegiatan usaha waktu jadi UPK Pak. Bidang apa? Jadi dana bergulir masyarakat. Sampai saat ini memang masih itu satu-satunya usaha yang kita lakukan Pak. Tapi berharap sih ke depan bisa tambah unit ya Pak. Karena dengan istilah yang bagus, diversifikasi usaha, diversifikasi usaha ya. Jadi, itu akan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat, jadi manfaat sama masyarakat juga akan lebih luas seperti itu. Jadi harapan kita sih bisa mendirikan unit-unit lain yang mungkin jenis usahanya berbeda ya. Kalau yang sekarang masih jasa pinjaman, ke depan mungkin bisa di perdagangan, mungkin pertanian, atau sewa gedung, ya banyaklah gitu yang coba kita nanti jajaki. Kita kan berbentuk kelompok Pak ya, untuk pinjaman itu ada 560 kelompok. Anggota yang dapat pinjaman itu 1.330. Kecil itu kita 3 juta, paling besar itu 20 juta. 20 juta. Kita masih membatasi maksimum ya, karena kan sebenarnya lembaga keuangan itu kan punya segmen juga ya. Kalau kita kan segmennya di usaha kecil. Jadi kalau misalnya nasabah kita sudah mulai maju usahanya dan butuh pinjaman lebih besar, biasanya kita arahkan ke memang lembaga keuangan yang sesuai dengan mereka, misalnya ke perbankan seperti itu. Kita 1,5% per bulan, flat Pak. Jadi kalau 12 bulan 1,5 dikali 12. Badan hukumnya BUMDes dari Kemenkumham. Jadi di Kemenkumham itu sekarang ada Badan Hukum BUMDes. Sertifikat Badan Hukum itu 2 Juni 2022. Gitu, dapat. Jadi memang bedanya kalau misal kita mendirikan PT kan ke notaris ya. Kalau kita langsung ke portal Kemendes, jadi Kemendes yang meneruskan ke Kemenkumham. Jadi jalurnya kita lewat Kemendes. Karena BUMDes itu ya jalurnya pakai portal Kemendes itu Pak. Awal sejak Kita dapat kalau akumulasi modal awal dari PNPM ya itu 980 juta waktu itu modal dana SPP dulu sebutannya ya, simpan pinjam. Itu modal awal kita 980 juta 2009. Tapi itu pun tidak dicairkan dalam satu waktu. Jadi maksudnya kita dapat PNPM itu kan dari tahun 2009 sampai 2014. Jadi setiap tahun tuh misalnya dapat bantuan 3 miliar, kan sebagian besar itu sebenarnya untuk fisik. Tapi kan ada juga di situ dibolehkan untuk dana bergulir. Jadi misalnya untuk tahun pertama seingat saya sih 200 juta. Tahun kedua 150 juta. Jadi diakumulasikan dari tahun 2009 sampai 2014 pas penghentian PNPM itu totalnya 980 juta modal awal. Harus kelompok, berbentuk kelompok. Meskipun kita sekarang memang membuka untuk mandiri Pak, untuk perorangan. Tapi itu dengan syarat dan ketentuan yang lebih spesifik ya, karena intinya sih prioritas kita tetap kelompok. Jadi prioritas kita tetap kelompok, dan saat ini juga membatasi untuk hanya wilayah kecamatan. Sebetulnya menurut saya dana bergulir masyarakat yang kami kelola ya di BUMDesma itu salah satu pilihan terbaik kalau mau misalnya membutuhkan pinjaman ya. Pertama kita persyaratannya lebih mudah ketimbang yang lain. Cukup ibu KTP, kartu keluarga, punya usaha, dapat rekomendasi dari desa, itu udah cukup gitu. Jadi kita punya syarat yang mudah. Kedua, jasa kita atau bunga kita juga relatif rendah. Selain itu kita juga mengeluarkan lebih dari 30% laba kita itu kembali ke masyarakat dalam berbagai bentuk, apakah itu santunan, apakah itu bantuan terhadap penyertaan modal desa itu masuk ke rekening kita di rata-rata tanggal 28 Desember 2022 senilai 10 juta per desa.
ada di sini 11 desa, jadi totalnya 110 juta. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, dana awal kita modal untuk dana bergulir itu sebetulnya akumulasinya 980 juta ya. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini kita bisa untuk pendapatan sendiri kita mencapai 1,5 M Pak untuk total pendapatan, dan itu hampir 90%-nya dari pendapatan jasa pinjaman Pak. Jadi kita belum ada pendapatan yang lain, hanya dari pendapatan jasa pinjaman itu 1,5 M, dan laba yang bisa kita bukukan itu sekarang 842 juta semuanya. Itu laba bersihnya. Untuk aset kita ya sampai saat ini Pak, setelah tutup buku itu total aset yang kita miliki itu 7 miliar 685 juta Pak. Itu total aset yang kita miliki. Sebetulnya untuk aset sebesar itu kalau misalnya kita lihat di kabupaten Pak ya, itu bukan yang terbesar Pak. Kita di tengah-tengah, middle lah seperti itu. Dan hari tadi juga kita menyampaikan bahwa kita bisa membagikan dividen buat desa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya sama saya di awal, bahwa desa itu sudah melakukan penyataan modal per desa 10 juta, dan hari ini kita bisa membagikan totalnya itu 14 juta untuk desa. Per desanya itu 1.038.000 lah kalau saya nggak salah sebut, kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya memang untuk LKD itu belum diperkenankan untuk menerima tabungan, kecuali tabungan tanggung renteng. Jadi tabungan tanggung renteng itu sebetulnya satu kesatuan sama pengajuan. Jadi begitu si peminjam itu melakukan pengajuan, dia harus menjanjikan untuk menabung tanggung renteng. Gitu. Jadi biasanya besarannya dibatasi, 1 bulan bisa 10.000 di setiap orang dalam satu kelompok itu. Tanggung renteng itu biasanya digunakan untuk salah satu anggota kalau dia terlambat bayar, itu bisa dipakai buat bayar dulu Pak. Jadi bukan misalnya tanggung renteng itu ada yang nunggak terus langsung iuran gitu, bukan. Jadi mereka kenapa harus nabung sama besar, supaya nanti kalau ada yang nunggak menanggung resikonya itu sama besar juga gitu, dengan nilai tabungan yang sama. Untuk saat ini kita bukan khusus yang meninggal ya, setiap peminjam di kita itu harus mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Biasanya BPU Pak, bukan penerima upah. Jadi dalam sebulan mereka bayar 16.800, biasanya dibayar di awal. Jadi ketika ada yang meninggal, nanti begitu klaim ke BPJS, misalnya udah keluar dananya, nanti sisa angsuran kita dibayar, sisanya dibalikan ke ahli waris. Seperti itu. Untuk sementara, kalau yang sebelumnya kita sebenarnya beberapa kali bekerja sama dengan beberapa asuransi sih Pak. Pernah ke Jiwasraya, Bumi Putra gitu ya, pernah. Cuman yang terakhir karena kita udah tanda tangan kerjasama ya dengan BPJS, jadi selama ini sampai saat ini kita masih dengan BPJS. Meninggal berarti dia nggak usah mikirin tunggakannya, nanti dibayar sama BPJS. Kalau internal kita udah ada badan pengawas, itu udah pasti karena dua struktur yang diwajibkan ya sesuai dengan Permen. Tapi rencananya untuk tahun ini di bulan April kita juga ada audit dari KAP, Kantor Akuntan Publik. Selama ini kita didampingi, kita juga bekerja sama STAN, PKN STAN, dan kita dibimbing ya untuk laporan keuangannya supaya sesuai dengan standar akuntansi keuangan itu. Jadi agendanya sih nanti akhir bulan ini Pak, tanggal 23 sampai tanggal 28 kita ada pre-audit, di semacam persiapan untuk audit ya sebelum bulan April. Jadi kita juga berharap lembaga kita semakin profesional, semakin dipercaya gitu kalau misalnya kita ada opini dari akuntan publik seperti itu. Harapan dan sebetulnya meminjam itu apalagi dengan modal Pak ya, untuk modal itu bukan suatu yang salah, karena ada sebagian orang anggap minjem itu seperti apa ya, selama menggunakan uangnya itu untuk kegiatan produktif. Jadi saya berharap semua peminjam di Ciomas terutama bisa memanfaatkan dananya itu untuk kegiatan usahanya sehingga bisa meningkatkan ekonomi keluarganya seperti itu. Jadi ketika misalnya ada nasabah yang berhasil meningkatkan ekonominya, itu adalah sesuatu yang benar-benar menjadi tujuan kami gitu. Jadi kami tidak sekedar merasa senang dengan peningkatan pendapatan kami gitu, tapi kami merasa lebih puas ketika melihat nasabah kami usahanya semakin maju seperti itu. Ya mudah-mudahan kita semua bisa berusaha lah untuk memanfaatkan dana pinjam itu dengan bijaksana lah seperti itu.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share and kicked it off and champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losing. Media SBN, media seputar Banten News dari Banten untuk Indonesia. Dukung terus Media SBN dengan subscribe, like, komen, share.